Emang Allah kagak izinin tuh dia. Berat langkah kakinya ke tempat yang baik. Kalau ke tempat maksiat sebaliknya ringan aja. Nauzubillah min zalik. Pemuda-pemuda, pemudi-pemudi umat Islam dimanapun berada yang hadir di majlis ta'lim, yang hadir di majlis ilmu pilihan Allah. Karena hadir di majlis taklim pahalanya gede, pahalanya besar, kan sering kita dengar, udah sering disampaikan oleh para kiai, para habaib, para asatiz, hadir di majlis ilmu pahalanya besar. Cuman datang doang, duduk doang, kagak bawa kitab, kagak nyatet, bengong doang gitu ya, duduk aja diem aja, pahalanya udah gede. Apalagi dia bawa kitab, apalagi dia bawa pulpen, apalagi dia nyatet, lebih besar lagi pahalanya. Bayangin, lebih utama ngejenguk 1000 orang sakit. Besar gak pahalanya? Ada yang di sini yang udah pernah ngejenguk 1000 orang sakit? Oji pernah, Ji? Boro-boro kata Oji gue mah. Jarang-jarang, tat, paling gue kasih stiker doang di grup WhatsApp gitu. Habis kalau jenguk orang sakit pak, biayanya gede, tat, katanya, kata Oji. Belum beli buahnya, belum beli jeruknya, ya kan? Kalau kosong ntar dikata sama si Endra, didatengin, Endra lagi kurang sehat, Oji dateng, ngapa lo Endra? Kurang sehat gua. Apa sih yang lo rasa? Katanya si Oji ke Endra. Kata Endra, nggak ada yang gua rasa, orang lo nggak bawa apa-apaan katanya. Coba lo bawa jeruk, Ji, katanya, ada yang asem, ada yang manis gitu. Tapi hadir di majlis taklim, di majlis ilmu, pahalanya udah gede. Lebih baik jenguk 1000 orang sakit, nyolatin 1000 jenazah. Pernah santri 1000 orang jenazah? Pernah 1000 jenazah? Belum. Pahalanya besar dan lain sebagainya. Apalagi mandang guru kita Ustadz Ahmad Fikriansa, Ustadz Haji Ahmad Fajri, Ustadz Fauzan, dan para asatiz lainnya ini pandang kita punya guru, karena guru kita pernah mandang gurunya, gurunya lagi mandang gurunya, gurunya mandang gurunya, terus nyampe ke atas, nyampe ke sahabat, sampai baginda Nabi besar Muhammad. Percaya gak ente? Percaya gak? Lu percaya ente? Jangan saya kayak Imaduddin ente. Hati-hati, kita nuntut ilmu, hadir di majlis taklim, kudu yang benar gurunya, yang nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya Ji ya, jangan berguru sama Imaduddin, Fuad Pleret, ya TIJ, apalagi tuh wahwatuha. Sampai-sampai zaman nih, zaman udah akhir zaman, zaman fitnah, nggak nanggung-nanggung. Kelompok-kelompok pembenci para habaib, para kiai udah nongol. Survei membuktikan, bukan hoak ini, fakta terbaru, terupdate, bahwa kelompok-kelompok tersebut terus menyuarakan fitnah, aneka ragam fitnah, until now, sampai sekarang. Buka aja YouTube-nya kalau nggak percaya, cuman dan jangan di subscribe ya, buka aja kalau ente mau denger mah. Imaduddin, Fuad Pleret, TIJ itu paling gahar, itu paling ngegas, Apa sih tujuan mereka tuh keluar-keluar? Biar kita nggak percaya sama habaib, biar kita nggak percaya sama Rasulullah. Tujuan itu
Kan kesian yang awam yang kagak ngaji, percaya aja dia. Itu Dajjal belum nongol, baru sekelas Imat sama Fuad Pleret sama TIJ ada aja yang ngikut. Bagaimana Dajjal udah keluar? Nauzubillah min dzalik. Makanya kita butuh benteng, butuh nasihat guru-guru kita. Kalau kira-kira dapat guru yang udah melenceng, yang ngajakin gedek sama habaib, gedek sama kiai, gedek sama asatis, ente tinggal. Itu aja udah. Wah, di medsos udah kayak singa. Gak ada itu habaib, gak ada itu keterangan Rasulullah, gak ada itu Ba'alawi. Tesis saya menerangkan tentang nasab Ba'alawi tidak ada, maka terputus, gak ada keterangan Rasulullah. Saya berani berdebat 3 hari 3 malam, kagak ngopi kagak ngeteh, pas hari hak dia kagak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi. Iya, lihat aja tuh kemarin debat ilmiah, debat orang-orang berilmu, bahas tentang nasab yang dibegal, yang lagi rame-ramenya mereka menyuarakan terus bahwa nggak ada keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, nggak ada para habaib, ditantang. Orang kita jangankan seri, jangankan kalah, seri aja ogah. Datang Buya Qurtubi, datang Habib Hanif Alatas, datang Gus Wafi, waduh, macan semua ini lawannya. Ketar-ketir dikirim WA jawabannya, yang dasar rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang-orang alim kemarin yang mempertahankan nasab habaib, bahwa para habaib yang ada di Indonesia kita kudu yakin merupakan zuriyah baginda Nabi besar Muhammad. Lawan debatnya anak playgroup bengong ya, pelanga-pelongo, yang keluar-keluar gak datang Imaduddin. Habis sudah, intah al-muqarrar, selesai. Sampai dia bilang, jangan ngejar-ngejar saya mulu dong, tenang-tenang. Lihat dah di YouTube. Itu namanya orang alim versus kelompok rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Apa namri artinya? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ji, artinya apa Ji? Itu kemarin lawan debatnya rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang, kelompok orang yang dia emang bodoh, kagak tahu apa-apa, emang bodoh, emang bego, dan nggak nyadar dirinya bego, gitu artinya. Lawannya orang-orang alim. Udah, akhirnya kita menang. Debat ilmiah, debat keilmuan dibolehkan dalam Islam untuk mempertahankan statement antara kedua belah pihak, dimenangkan oleh umat Islam yang lurus, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Berarti para habaib betul merupakan zuriyah baginda Nabi besar Muhammad. Jelas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di luar, oh apaan tuh Habib, terputus nasabnya, nggak nyampe, udah dijawab, udah di debat ilmiah sama Buya Qurtubi, sama Habib Hanif, sama Gus Wafi, selesai. Lo gue N, bapak lo bapak gue lain, selesai. Alhamdulillah. Jadi begitulah. Jangan ente kira para habaib yang ada di Indonesia nggak ada perannya di Indonesia, jangan. Emang ente kira cuman Bung Karno, Bung Hatta doang yang memerdekakan bangsa ini? Gitu kan di buku? Para habaib, para kiai, para asatis, orang-orang tua kita dulu ikut juga memerdekakan bangsa ini.
Cuman di buku sejarah nggak diceritakan, saudara, nggak ada di situ, nggak ada. Cuman Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan lain sebagainya. Ada habaib yang disebut? Nggak ada. Yang menentukan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini penghujung Agustus nih, besok udah September. Masih keburu gua ngomongin Agustus ya, biar pada paham, biar pada melek. Yang nentuin tanggal 17 Agustus tahun 45 hari Jumat siapa? Al-Habib Ali Kuitang, keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada di buku sejarah, saya tanya. Harusnya dicantumkan. Bung Karno datang ke Al-Habib Ali Kuitang ngomongin, "Beb, kapan enaknya saya bacain proklamasi kami bangsa Indonesia, kapan ya Habib?" Istihara dulu Habib Ali Kuitang, mikir dulu, nggak sembarangan nentuin tanggal. Dapat kabar dari Al-Habib Ali Kuitang, dipanggil lagi Bung Karno, ente umumin bangsa ini merdeka, ente proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dari siapa tanggal? Al-Habib Ali Kuitang. Catat baik-baik, nggak ada di buku sejarah. Lambang Garuda, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Siapa yang ngarang? Siapa yang bikin? Ada di buku sejarah. Yang bikin seorang Syarif Al-Habib Hamid Al-Godri Pontianak. Ada di buku sejarah? Gak ada. Sayyid Al-Habib Hamid Al-Godri Pontianak yang ngerangkai lambang Garuda yang timnas pakai tuh. Nah, habaib dari zuriyah baginda Nabi besar Muhammad. Ente nyanyi 17 Agustus 2 minggu yang lalu. 17 Agustus tahun 45. Gak apal. Siapa yang ngarang? Thohir. Siapa yang ngarang itu 17 Agustus 45? Di buku tertulis HS Mutahar. Yang benar Al-Habib Husein Al-Mutahhar. Marganya bangsanya Al-Mutahhar, seorang habaib sekaligus bapak pramuka. Ada di buku? Nggak ada. Emang sengaja mereka hapus nama habaib, hapus nama kiai dalam memberikan bangsa ini. Padahal yang paling andil dalam berdirinya negeri ini para habaib dan para kiai. Bendera merah putih yang tiap Senin kita hormat kepada bendera merah putih. Hormat. Klub nyanyi lagunya Indonesia kibaran merah putih. Siapa yang penggagasnya? Seorang habaib juga. Bahkan abahnya Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Al-Habib Muhammad Husin Syihab, beliau termasuk dalam relawan bagian medis. Sekarang ada Hilmi. Jadi dulu orang-orang Indonesia yang perang lawan Belanda dan Jepang kan pada terluka tuh, yang ketembak, yang kebacok, macam-macam. Ayahnya Al-Habib Rizik Syihab, Al-Habib Husin Syihab ikut andil dalam menyembuhkan, mengobati para pejuang-pejuang bangsa. Hati-hati ente. Dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Bung Tomo menggelorakan semangat jihad. Bung Tomo, woi, Bung Tomo, woi, kenal, kenalan di mana lo kenal? Arek-arek Surabaya
dengan gemuruh takbir Allahu Akbar, bangkit semangat ngelawan Belanda dan Jepang dan sekutunya dan antek-anteknya berkat kalimat takbir Allahu Akbar. Nggak ada yang bilang radikal dulu. Sekarang kita takbir, radikal nih, intoleran nih, nggak Pancasila nih. Lo yang nggak Pancasila. Coba ente teriak takbir, kalau nggak diintel, wah ini nih yang kagak Pancasila nih, Amri nih, takbir mulu, nggak hafal Pancasila nih, intoleran nih, mau ganti negara Islam nih. Sekarang begitu realitanya. Kalau dulu kalimat takbir untuk menggelorakan semangat pemuda-pemudi arek-arek Surabaya melawan penjajah, sekarang beda nilainya, disangka kita radikal. Na'udzubillah min. Jadi cukup paham sampai sini. Para habaib, para kiai, para asatidz ikut andil dalam memerdekakan bangsa ini, termasuk pendiri Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan, pendiri NU Ki Haji Hasyim Asy'ari ikut juga berjuang melawan penjajah. Jadi mohon maaf lahir batin, bukan Bung Karno, Bu Hatta doang, tapi para habaib, para kiai banyak banget yang ikut andil dalam memerdekakan bangsa ini. Makanya saya sedih, mau dibangun patung Bung Karno miliaran, apa triliunan tuh yang terbaru. Seakan-akan Indonesia berdiri cuma satu tokoh yang ikut andil. Enggak ya saudara, Indonesia berdiri bukan hanya Bung Karno, Bung Hatta saja. Dari tahun 1908 udah mulai perang kita. Para habaib, para kiai yang punya jamaah digerakin, tapi di film, di buku semua itu nggak ada. Seakan-akan para habaib, para kiai, para asatidz lo nggak ada jasanya buat nih bangsa. Begitu. Mulai malam ini apalin yang ngarang lagu 1745, penggagas merah putih yang gambar lambang Garuda, yang nentuin tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan semuanya para habaib, keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Allah ciptakan kita dalam kolbu kita, dalam hati kita terus cinta ulama, terus cinta habaib, terus cinta kiai, sampai anak, cucu, keturunan ke bawah kita semua kepada zuriyah baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal. Ila liqa, insyaallah jumpa lagi di malam Jumat yang akan datang, di bulan yang akan datang dalam sehat wal afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.